Selamat datang di TOR, Tongkrongan Horor. Sebuah podcast baru dari Asia First Independent. Di sini kita akan duduk bareng, bukan untuk membahas tugas kuliah, bukan juga untuk menggibah, tapi untuk menyelami kisah-kisah horor yang dikirim langsung dari mahasiswa. Mahasiswa seperti kamu yang katanya pernah melihat, merasakan, bahkan mengalami sendiri hal-hal yang tidak masuk di logika kita. Saya Faiz bakal menemani kamu tiap malam Jumat atau kapanpun kamu cukup berani buat dengerin ini. Dan sekarang matiin lampu kamar kamu, pasang headset, dan jangan tengok ke belakang. Karena cerita malam ini datang dari seorang mahasiswa, untuk disamarkan namanya, kita sebut saja N. Ini kejadian nyata saat saya di tahun-tahun awal masih kuliah di Bandung. Lupa tepatnya tahun berapa, pokoknya antara 2012 sampai 2016. Biasanya tuh saya kalau pulang liburan pasti sendirian dan naik kereta. Karena dulu saya suka baca buku kalau tidak ada teman ngobrol. Tapi tahun itu spesial karena saya pulang dengan teman saya yang kebetulan juga satu kota. Entah bagaimana ceritanya, kami memilih untuk pulang menggunakan bus. Saya lupa waktu itu pakai bus apa. Kayak kalau nggak salah kayak bis Nusantara atau bis Bandung Express. Ya pokoknya kayak seperti itu. Menggunakan bus dan perjalanan di malam hari. Berhenti satu kali makan. Oke. Jadi si bus ini sampai di daerah rumah saya sekitar jam 3 pagi. Bodohnya, saya memang sengaja nggak menghubungi orang tua saya. Biar surprise gitu. Hehe. Oke. Jadilah saya diturunkan di pinggir jalan raya seorang diri. Zaman itu juga saya belum kenal Gojek atau Grab gitu sih, Bo. Karena saya akhirnya memilih untuk jalan kaki. Jadi dari jalan raya utama, saya harus jalan kurang lebih 300 meter untuk mencapai perumahan. Ditambah jalan ekstra 100 sampai 150 meter untuk sampai ke rumah saya. Oh iya, rumah orang tua saya itu ada di perumahan lama. Dan entah kenapa pengembangnya tuh terkesan malas untuk mengelontarkan sedikit biaya pemeliharaan, jadi memang akses lampu jalannya tuh terkesan agak remang-remang gitu. Sialnya, rumah orang tua saya terletak di ujung paling belakang. Ditambah samping kanan kiri rumah orang tua saya itu kosong. Depan rumah hanya ada lahan kosong yang ditumbuhi berbagai macam tanaman. Parahnya, lampu jalan rumah orang tua saja yang menyala di deretan tersebut. Keberatan satpam yang ada di gerbang perumahan sama sekali tidak terasa manfaatnya. 15 meter menuju ke rumah saya. Saya samar-samar melihat di bawah tiang lampu persis di depan rumah orang tua saya, 10 meter terlihat bentuk seperti betul. Ada pocong yang lagi duduk meringkuk di bawah tiang lampu. Pakai kain putih, ada noda kotornya gitu. Berdebar hati saya, terasa melihat jodoh.
Kaki saya sempat ragu. Akhirnya mulai berjalan tergesa-gesa. Tinggal 10 meter nih, Bo. Nanggung banget lah pokoknya kalau mau mundur. Mata saya tetap terpaku pada si Poci yang duduk. Bahkan ketika saya menggetar pintu, bapak saya yang buka pintu kaget juga doi. Bukan lihat pocongnya, tapi lihat saya yang pulang. Akhirnya saya masuk cuci baju dan tidur aja gitu. Lupa kalau habis lihat Poci duduk yang mendebarkan hati. Agak siangan, saya bangun tuh dan langsung ke dapur nyari sarapan. Setelah ambil makanan, saya bawa ke teras depan rumah sambil maraton One Piece lagi dari awal. Tiba-tiba saya ingat kejadian horor tadi malam. Iseng saya lihat ke tiang lampu. Si pocong masih ada dong. Dan posisinya sama persis. Ternyata itu adalah 2 buah nangka yang dibungkus kain bangkor bekas beras. Kamu pernah ngalamin hal yang serupa? Ceritakan kisah horormu. Bisa jadi bagian tongkrongan kita di episode selanjutnya. Kirim kisahmu ke email kami lpmapi.15@gmail.com. Tulis nama samaran kalau kamu mau tetap jadi anonim. Dan ingat, kadang mereka bukan cari gangguan, tapi mereka juga pengen ikut nimbrung. Sampai jumpa di tongkrongan horor selanjutnya. Jangan sendirian. Sampai jumpa.